Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli wafa. Khana bidin jamaah salat isya rahimani wa rahmatullah. Kita lanjutkan kultum kita. Masih pembahasan berkenaan tentang Khalilullah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Setelah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau mengunjungi Nabi Ismail di Mekah. Kemudian Nabi Ibrahim bertemu dengan istrinya Nabi Ismail, dan istrinya Nabi Ismail luar biasa shalihah, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setiap yang diberikan oleh Nabi Ismail. Makanya kemudian Nabi Ibrahim berpesan kepada istrinya, nanti kalau suamimu datang, suamimu pulang, sampaikan salamku untuknya dan sampaikan bahwa hendaknya dia memperkokoh palang pintunya. Maksudnya adalah mempertahankan istrinya ini. Setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam beliau meninggalkan Nabi Ismail dan istrinya dalam waktu yang cukup lama. Kemudian datanglah perintah Allah untuk membangun Ka'bah di Mekah. Datang perintah Allah untuk membangun Ka'bah di Mekah. Maka setelah itu Nabi Ibrahim mendatangi Ismail di Mekah. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, wahai anakku, sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk membangun rumahnya di sini, sambil beliau menunjuk pondasi Ka'bah. Jadi ketika itu sudah ada pondasi Ka'bah. Maka pertanyaannya, apakah yang pertama kali membangun Ka'bah adalah Nabi Ibrahim atau Nabi yang lainnya? Sehingga para ulama mereka ada khilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebenarnya siapakah yang pertama kali membangun Ka'bah? Yang pertama kali, ya, yang pertama kali. Ada yang mengatakan yang pertama kali membangun Ka'bah adalah para malaikat. Ada yang mengatakan pertama kali membangun Ka'bah adalah Nabi Adam. Ada yang mengatakan yang pertama kali membangun Ka'bah adalah Nabi yang kedua setelah Nabi Adam. Siapa, Pak? Nabi Syith. Nabi bersabda, Nabi Muhammad SAW dia bersabda, unzila ala Syith khamsuna sahifah. Diturunkan kepada Nabi Syith 50 lembar wahyu. 50 lembar wahyu. Kemudian ada yang mengatakan yang membangun Ka'bah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kami lebih condong bahwa Nabi Ibrahim meneruskan pembangunan. Karena apa? Karena di zaman Nabi Nuh Ka'bah itu tersapu oleh banjir yang besar. Ya, tersapu oleh banjir yang besar sehingga tinggal pondasinya saja. Kemudian Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggikan pondasi tersebut, dijadikan Ka'bah. Makanya Allah Ta'ala berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Tatkala Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mereka meninggikan pondasi Ka'bah. Kalau sudah ada pondasi berarti sebelumnya ada bangunan, gitu ya. Maka setelah itu jamaah rahimani wa rahmatullah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa. Setelah memenuhi perintah Allah melakukan amal saleh, beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah amalan kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Apa faedah yang bisa kita ambil jamaah rahimani wa rahmatullah? Yang pertama, hendaknya setelah kita melakukan amal saleh, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Ibrahim diperintahkan untuk melakukan amal saleh, dan amal salehnya apa? Membangun Baitullah. Kemudian beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amalan kami. Di sisi yang lain, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meletakkan Hajar dan Nabi Ismail di Mekah, kemudian Nabi Ibrahim berdoa menghadap ke pondasi Ka'bah. Ya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati
liwadin ghairi dhi dar'in. Berdoa kepada Allah. Sehingga jamaah rahimani wa rahmatullah, setelah kita melakukan amal soleh, maka baiknya adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika itu adalah kondisi yang ketika kita sedang dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau habis maksiat berdoa kembali, ya. Habis maksiat berdoa, kondisi jauh sama Allah malah doa dikabulkan apa enggak? Ya. Kemudian yang kedua, hendaknya kita terus berdoa kepada Allah agar amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim Khalilullah Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, setelah melakukan perintah Allah, beliau tetap berdoa, ya Allah, terimalah amal-amal ibadah kami. Itu Nabi Ibrahim. Ya. Maka bagaimana dengan kita yang penuh dengan dosa, banyak maksiat, banyak kesalahan? Maka jangan pede 100% amalan kita sudah diterima. Wallahu a'lam. Sehingga banyak sekali ibadah-ibadah yang kita lakukan, banyak sekali kekurangannya. Mungkin ketika kita sholat, kita tidak 100% khusyuk. Susah memang. Kadang ketika kita sholat, kita masih ingat duniawi. Berat. Makanya setelah kita sholat, itu zikirnya gimana? Bukan alhamdulillahirabbil alamin. Padahal setelah melakukan amalan, kita diperintahkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tapi tidak ketika sholat, kita malah disuruh istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Di antara salah satu hikmahnya adalah apa? Bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah atas kekurangan-kekurangan ketika kita sholat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.